Bapak Ibu Saudara, sesaat lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Dari GPDI Mahanaim Tegal, selamat mendengar. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan di dalam Saat Teduh GPDI Mahanaim Tegal. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih untuk sepanjang hari ini. Kami bersyukur Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami, sehingga boleh kami lakukan dalam kehidupan kami, dan kami boleh menyenangkan hati Engkau. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hari ini tema Saat Teduh kita adalah pengendalian diri. Mari kita buka Amsal 25 ayat yang ke-28. Orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Akan saya bacakan sekali lagi. Amsal 25 ayat yang ke-28. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Mengendalikan diri adalah orang yang dapat menguasai dirinya dalam segala situasi. Dalam keadaan apapun dalam hidup kita, baik dalam keadaan baik, baik dalam keadaan bersuka cita, terlebih lagi dalam keadaan kita terpuruk, marilah kita harus dapat mengendalikan diri kita. Kita harus mampu mengatur atau mengendalikan pikiran-pikiran kita, supaya pikiran kita tetap fokus pada kebenaran firman Allah. Tidak mudah tergoyahkan dan tidak mudah terombang-ambingkan. Kita buka di dalam 2 Korintus pasal yang ke-11. 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-3. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Kita lihat di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat yang ke-3. Kita sebagai anak-anak Allah saat ini mari kita berusaha untuk dapat mengendalikan pikiran-pikiran kita, supaya pikiran kita jangan sampai dipakai oleh iblis untuk meninggalkan kasih setianya Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pikiran-pikiran yang kita miliki adalah anugerah dari Tuhan. Tetapi pikiran-pikiran yang kita miliki pun dapat dipakai oleh iblis untuk membawa kita meninggalkan kasih setia Tuhan. Seberapa panjang penyertaan kita, seberapa panjang pengikutan kita kepada Tuhan. Mau 1 tahun, 2 tahun, atau berpuluh-puluh tahun. Tapi kita mau bawa pikiran kita kepada Tuhan Yesus. Jangan sampai pikiran-pikiran yang kita miliki ini dipakai oleh iblis untuk kita meninggalkan kasih setianya Tuhan. Hendaklah kita memiliki pikiran yang positif di dalam Tuhan. Keadaan apapun yang terjadi dalam hidup kita, mungkin itu keadaan yang tidak mengenakan dalam hidup kita, tapi baiklah kita memiliki pikiran bahwa itu semua Tuhan sudah beri yang terbaik dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita mempunyai pikiran bahwa Tuhan itu jahat. Jangan sampai kita mempunyai pikiran Tuhan itu gak sayang sama kita. Tetapi harus kita ingat bahwa Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Milikilah pikiran yang positif. Milikilah pikiran-pikiran yang baik di dalam Tuhan. Bahwa apapun yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, Tuhan mau mendewasakan kita. Tuhan mau membuat kita menjadi pribadi yang kuat. Tuhan mau membuat kita menjadi pribadi yang teguh di dalam Tuhan. Menjadi pribadi
yang memiliki pikiran-pikiran yang positif di dalam Tuhan. Maka saat ini kita harus memiliki pengendalian diri, pengendalian di dalam pikiran-pikiran kita, bahwa apa yang Tuhan buat adalah yang terbaik dalam hidup kita. Kalau kita buka di dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-19. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Kita lihat di dalam Filipi 3 ayat yang ke-19. Pikiran mereka semata-mata hanya tertuju kepada perkara duniawi. Saat ini, apa yang menjadi pikiran dalam hidup kita? Janganlah tertuju kepada perkara-perkara duniawi, tetapi kita memiliki pemikiran-pikiran yang tertuju kepada Tuhan. Perkara-perkara dunia ini hanya sementara, tetapi biarlah kita memiliki pengendalian diri kita di dalam pikiran kita. Kita melihat, kita tertuju kepada perkara-perkara surgawi, bukan kepada perkara-perkara duniawi. Kita harus mampu mengalahkan pikiran-pikiran yang tertuju hanya kepada perkara daging, hanya tertuju kepada perkara-perkara duniawi. Biarlah kita memiliki pemikiran yang tertuju kepada perkara-perkara surgawi. Dan kita pun harus mampu mengendalikan keinginan-keinginan kita. Apalagi keinginan-keinginan kita yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah. Kita lihat di dalam Galatia 5 ayat yang ke-24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Kita menjadi pribadi yang mampu mengendalikan keinginan-keinginan kita. Terlebih keinginan-keinginan daging kita harus mampu kendalikan. Di dalam Galatia 5 ayat yang ke-24, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Kalau kita sudah menjadi milik Tuhan, kita sudah menjadi anak-anak Tuhan, mari kita mampu mengendalikan keinginan-keinginan daging kita. Memang susah, tetapi dari hari ke hari kita mau belajar mengendalikan keinginan-keinginan daging kita. Biarlah kita menjadi pribadi yang luar biasa di dalam Tuhan. Menjadi pribadi yang mampu mengendalikan pikiran kita. Menjadi pribadi yang mampu mengendalikan keinginan daging kita. Sehingga Tuhan mendapatkan kita berkenan. Amin. Dan yang terakhir, kita mampu mengendalikan kebencian-kebencian kita. Jangan sampai kebencian atau sakit hati menguasai hati dan pikiran kita. Terlebih lagi menguasai hidup kita. Di dalam Amsal 10 ayat yang ke-12. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Biarlah kita mampu mengendalikan kebencian. Mampu mengendalikan sakit hati kita. Ya, memang benar. Kita bisa benci kepada orang. Kita bisa sakit hati kepada orang. Tetapi saat hari ini Tuhan inginkan kita mengendalikan kebencian itu. Tuhan ingin kita mengendalikan sakit hati itu. Rubah kebencian, rubah sakit hati menjadi kasih yang dari Tuhan. Supaya hidup kita dipenuhi oleh kasih Yesus. Di dalam Amsal 10 ayat yang ke-12 dikatakan kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Alangkah indahnya jika hidup kita dipenuhi dengan kasih. Dipenuhi dengan kasih yang dari Tuhan. Sehingga kehidupan kita memberikan dampak kepada orang lain. Orang lain yang melihat hidup kita dipenuhi dengan kasih. Ada sukacita, ada damai sejahtera, menunjukkan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Hari ini, detik ini, mari kita mau mengendalikan kebencian kita, sakit hati kita mau rubah itu menjadi kasih. Kebencian tidak mendapatkan apa-apa Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan hanya menimbulkan pertengkaran.
menimbulkan sakit hati kepada orang lain. Tapi biarlah kasih Yesus itu yang ada dalam hati kita. Puji nama Tuhan. Kalau kita balik ke ayat pokok kita, di dalam Amsal 25 ayat yang ke-28, orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Saat hari ini, kalau kita tidak dapat mengendalikan diri kita dalam menghadapi kehidupan ini, maka kita seperti kota yang roboh temboknya. Tidak ada pertahanan, tidak ada tembok yang dapat membatasi kehidupan kita. Tembok itu roboh. Tetapi kalau kita dapat mengendalikan diri kita, kita menjadi anak Tuhan yang luar biasa. Anak Tuhan yang memberikan dampak kepada orang lain. Anak Tuhan yang menjadi berkat kepada orang lain. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Inilah saat teduh kita hari ini. Kita percaya dan kita yakin Allah yang memampukan kita. Allah yang memberikan kita kemampuan untuk kita dapat mengendalikan diri kita. Puji nama Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, saat hari ini kami boleh belajar lagi bahwa kami harus mengendalikan diri kami Tuhan. Sehingga kami memiliki tembok yang kuat, memiliki kota yang kuat, yang kokoh di dalam Engkau Tuhan. Sehingga hari ini kita memiliki pribadi yang kuat di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini. Kami mau serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami mau serahkan pikiran kami. Kami mau serahkan kedagingan kami ke dalam Engkau Tuhan. Kami mau serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya kasih-Mu lah yang meliputi kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.